Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai cerita kita, mari kita membaca kitab kita dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Doa pembuka saya serahkan kepada teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kita berdoa tentang yang mengikuti pada hari ini, ya Tuhan, kita juga mereka Tuhan yang belum hadir di hari ini, ya Tuhan, kita juga ya Tuhan, kita juga orang tua kami yang masih menjaga Tuhan, tapi juga untuk melaksanakan kegiatan ibadah kami, ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami doa. Amin. Mari kita menambah lagu pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa kami cintai segala yang telah terjadi. Seluruh diri
Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku menembus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu.
Mari kita bersabda doa. Allah Bapa kami yang berada yang berkata dalam dalam surga. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, memberikan terima kasih kehidupan kami. Ya Tuhan, untuk baik yang akan mendengarkan sedikit banyaknya firman-Mu. Ya Tuhan, berkati juga dengan kami ya Tuhan yang akan memberikan sedikit firman-Mu. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat pada kami dan berguna bagi kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Marilah kita buka Alkitab kita buka dari Yohanes 14 ayat 6. Oke. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Inilah firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dari rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab akulah pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, terima kasih. Yesus adalah salah satu pribadi yang mengatakan akulah jalan. Sedangkan tokoh-tokoh lain hanya membilang di sana ada jalan, tetapi mereka belum pernah ke sana. Jadi pertanyaannya sekarang, Yesus jalan apa sih dan dia mau kemana? Yesus itu ada 3 jalan. Yang pertama, jalan menuju Bapa. Jalan menuju Bapa ini bisa juga dibilang dengan keselamatan. Mari kita buka juga. Mari kita lihat juga dengan Yohanes 14 ayat 6. Dia mengatakan kalau dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa jalan, atau tidak bisa seorang pun bisa masuk kalau tidak melalui dia. Yang pertama, kisah para rasul 4 ayat 12 mengatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi kepada saudara-saudara, kalau kita tidak percaya kepada Yesus, Dan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kehidupan kita. Yang kedua, ayat Alkitab yang mengatakan kalau jalan menuju Bapa adalah Yesus di ayat 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Jadi di ayat ini Kristus menebus dosa dan mendamaikan kita dengan Allah. Tuhan Yesus itu sangat baik dan dia murah hati dan dia juga menebus dosa kita dan dia menambahkan hati kita dengan Allah. Jadi kita harus bersyukur dan banyak berbuat baik dan selalu memberikan amanah,
memberikan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita. Untuk apa? Untuk saudara-saudara kita juga bisa menemukan jalan untuk Tuhan yang bisa memberikan hatinya, rasa syukurnya kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menebus dosa kita dan menambahkan kita dengan Allah. Yang kedua, ada jalan keluar segala masalah manusia hadapi. Yang pertama, ayat Alkitab yang menyangkut dalam jalan ini adalah 1 Korintus 10 ayat 13. Yesus memberikan jalan keluar. Jadi setiap masalah itu pasti ada jalannya. Seperti banyak orang yang mempunyai masalah, dia hanya pasrah, dia hanya memikirkan dan pikirannya itu kecil dan tidak memiliki wawasan luas sehingga dia seperti bunuh diri. Sebenarnya itu gampang. Kenapa saya bilang? Karena Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagi umat-umatnya yang percaya. Jadi jika kita punya masalah, marilah kita satukan hati kita dengan Tuhan dengan cara berdoa, mendengarkan lagu-lagu rohani dan sebagainya juga berikutnya. Tuhan itu tidak pernah memberikan hambanya masalah dari luar kemampuannya. Ayat kedua, Yesaya 5 ayat 8. Jalan Tuhan buka jalanmu. Tuhan itu membuka jalan dan Dia juga membuka jalan kita. Dan begitu juga Dia memberikan masalah dan Dia juga memberikan jalan keluarnya. Contohnya saja, jika kita bermasalah, kita jangan berdiam diri. Kita hanya cukup berdoa dan pergi ke gereja dan berdoa dengan sepenuh hati, mengungkapkan masalah kita di dalam doa dan bersuka cita. Yang kedua, jika kita sakit, kita tak perlu takut. Kenapa sakitku ini belum sembuh? Sudah 3 minggu belum juga sembuh. Sebenarnya itu gampang, cuma tidak masuk akal sebenarnya. Kita cukup dengan berpuasa dan beribadah. Kenapa saya bilang cukup dengan berpuasa? Karena orang yang berpuasa itu orang yang suci. Berpuasa itu identik dengan orang suci. Jadi pernah seperti contohnya saya pernah dengar kawan saya, dia memiliki sakit mah, sakit lambung. Dia itu sembuh dengan cara berpuasa 1 bulan. Mahnya itu sembuh, sedangkan sakit mah itu identik dengan orang yang tidak lapar, orang yang belum makan. Sedangkan berpuasa itu tidak makan, tidak minum. Jadi kenapa bisa sembuh? Itulah artinya puasa. Berpuasa itu orang yang suci. Dia tidak makan dan dia tidak minum dan dia tidak mendengarkan hal-hal buruk yang di dunia ini. Dia hanya memikirkan bagaimana ia bisa mendekat lagi dengan Tuhan. Lalu kita beribadah. Jika kita sakit, jangan gara-gara sakit kita malah gak beribadah. Justru gara-gara kita sakit itu kita sadar diri. Tuhan ini memberikan kita sakit karena kita tidak beribadah. Jadi itulah salah satu sakit ini, salah satu teguran Tuhan terhadap kita supaya kita lebih giat lagi beribadah dan lebih dekat dengan Dia. Baru yang ketiga, contohnya itu ada sulit keuangan. Sulit keuangan atau sulit menabur atau sulit mendapatkan seorang anak dalam berumah tangga. Tuhan itu maha adil. Jadi banyak orang yang bilang keuangannya sedikit, dia lama mempunyai anak dalam berumah tangga. Sebenarnya Tuhan itu tahu kalau kita itu sudah mengeluh, dan Tuhan itu tahu kalau kita bersungguh-sungguh. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah masalah, namun percayalah Tuhan itu memberikan jalan untukmu, dan Tuhan itu memberikan jalan keluar untukmu, dan engkau hanya diam dan bersyukur dan tidak bersungguh-sungguh berdoa dan hanya beribadah. Contoh yang keempat adalah damai atau mengampuni. Tuhan itu sangat senang dengan orang yang damai dan orang yang mengampuni.
Karena orang yang damai akan membawa orang yang tenang dimanapun dia berada. Begitu juga orang yang mengampuni. Karena orang yang mengampuni itu dia orang yang selalu mengalah sehingga ia tidak bisa dikalahkan orang lain. Mengikuti jalan Tuhan dibutuhkan taat dan percaya. Jadi di dunia ini sekarang udah banyak kalau ditanya dia percaya nggak sama Tuhan, dia menjawab percaya, sedangkan tindakannya itu tidak percaya. Dia itu hanya besar di mulut, di tindakan dia kecil. Itulah orang termasuk orang yang tidak percaya dan tidak taat pada Tuhan. Jadi yang ketiga itu ada jalan untuk menjadi manusia Allah atau Kristus kecil, yang menjadi partner Allah untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Di dalam Matius 6 ayat 10 dan di Roma 8 ayat 29 sampai 30, di Matius 5 ayat 13 sampai 6. Di ayat Alkitab ini sudah tertera tulis bahwa jalan untuk menjadi manusia Allah yaitu adalah Kristus. Kristus itu adalah memberikan pedoman kepada kita supaya kita menjadi garam dan terang di dunia. Kita itu sebagai generasi, kita itu harus menjadikan hidup kita menjadi garam dan terang di dunia. Kita harus berbuat baik dan kita terus mengamalkan ibadah yang baik, dan kita terus terang di dalam kegelapan. Seperti orang yang membenci kita harus menjadi terang, kita harus mengampuni dia. Kita tidak boleh malah membenci dia kembali, sebab Tuhan tidak suka orang yang gelap. Tuhan itu suka dengan orang yang terang di dunia. Jadi Tuhan itu memberikan pengampunan kepada kita. Jadi kita sebagai umat yang dikasihaninya, marilah kita juga mengampuni sesama kita. Kita tidak boleh sombong, karena di dunia ini tidak ada sombongan. Mengapa sedikit orang yang mau melalui jalan benar? Pertama, karena jalan yang benar itu adalah jalan yang sukar. Orang lebih senang jalan yang gampang, ujung-ujungnya menyakitkan. Yang kedua, kenapa jalan benar itu dibilang jalan yang sukar? Karena orang bertobat melepaskan diri dari mengikat dan hidup bukan untuk diri sendiri. Contoh orang muda yang kaya, dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau mengamalkan kekayaannya sedikit terhadap janda maupun terhadap anak yatim piatu. Yang ketiga, untuk layak menjadi warga kerajaan Allah harus tetap beriman, tabah, dan kuat dalam segala penganiayaan dan penindasan. Jadi kalau kita tidak punya iman, kita tidak tabah dalam hati kita tidak kuat dalam segala penganiayaan dan penindasan, maka kerajaan Allah itu akan susah kita dapatkan. Kedua, jalan yang harus dipikirkan. Pertama, menjadi Kristen harus radikal atau sungguh-sungguh. Jadi kalau kita hanya di mulut kita Kristen, semua orang itu bisa bilang saya Kristen, tetapi tidak semua dengan hati. Semua orang itu tidak mungkin hatinya langsung bilang saya Kristen. Menjadi Kristen itu harus banyak berkorban. Filipi 3 ayat 8. Karena itu harus dipertimbangkan masa-masa, tidak asal-asalan. Jika kita berani berkorban, ya dengan hidup radikal, sia-sia percuma saja kita mengikut Kristus. Yang ketiga, jalan benar itu kenapa disebut dengan jalan yang penuh disiplin? Tertulis dalam Lukas 9:57 ayat 57 sampai 62. Keberhasilan membutuhkan disiplin. Contohnya ini seperti kita seorang pelajar, kita memiliki cita-cita atau memiliki masa depan, kita harus memiliki disiplin. Karena dengan disiplin kita akan dapat keberhasilan. Mengikut Yesus harus mampu mendisiplin diri. Begitu juga dengan mengikut Yesus. Tuhan Yesus sangat tidak suka dengan orang yang bertele-tele dan orang yang tidak berdisiplin diri dengan dirinya sendiri.
Baru agar tetap memiliki motivasi surgawi. Maksud motivasi surgawi ini adalah kapankah saya berjumpa dengan Tuhan? Kapankah saya bisa lagi tinggal dengan Kapankah saya lagi bisa bertemu dengan Tuhan di surgawi? Ya begitulah sedikit motivasi surgawi. Motivasi surgawi tertulis juga di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 61. Baru agar tidak menoleh ke belakang. Kita tidak boleh menoleh ke belakang karena belakang itu adalah masa lalu dan kita harus memandangnya ke depan karena di depan adalah masa depan. Jalan yang benar memang jalan yang sukar, tetapi bukan berarti tidak bisa dicapai. Yang kedua, jalan yang benar harus terus dipikirkan agar tercipta ide-ide dan inovasi untuk menggapainya. Yang ketiga, jalan yang benar memerlukan kedisiplinan. Ingat itu. Jalan yang benar memerlukan sangkal diri dan pikul salib dan sadar diri. Terima kasih. Amin. Berikan persembahan, mari kita mengangkat lagu pujian, kami membawakan pujian. 1, 2, 3. Kami membawa pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga bertanda kiranya ke rumah-Mu, oh Tuhan, berpadu ucapan syukur, kami persembahkan bagi-Mu, berkorban kegirangan, itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, berpadu ucapan syukur, kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan, itu juga bagi-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami terima kasih dan sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Terimalah persembahan kami Tuhan, kami serahkan dari semoga apa yang kami persembahkan dapat berlipat ganda dalam kehidupan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini